Shalom. Halo, perkenalkan nama saya Femi Viola Siite. Nama saya Trisha Novida Hutapea. Jadi di sini kita mau baca materi teologi Kristen tentang hakikat Allah. Pada bagian ini kita diajak untuk menoleh ke belakang untuk memahami bagaimana para teologi Kristen menggumuli dan memperdebatkan beberapa isu sekitar hakikat dan sifat Allah. Tujuannya terutama untuk memahami bahwa isu-isu yang pada masa kini diperdebatkan itu bukanlah hal baru, dan memahami bagaimana para pendahulu mencoba memecahkan hal-hhal yang sulit dan rumit. Ajaran yang paling sulit dimengerti dan dijelaskan adalah ajaran tentang Trinitas. Suatu ajaran yang sudah menjadi pokok perdebatan sejak awal kehadiran kekristenan. Sesuatu yang tidak bisa juga dihindarkan karena memang Alkitab sebagai dasar kepercayaan menggambarkan Allah dengan berbagai cara. Dari aktivitasnya, kita telah menyebutkan Allah mencipta dalam Allah Bapa, menyelamatkan dalam Yesus Kristus, dan memperbarui melalui Roh Kudus. Hal ini saja sudah menunjukkan nuansa Trinitas. Ketiga macam penyataan diri Allah adalah tunggal, yaitu adalah satu. Menurut Alistair M. McGrath, the Trinity is a remarkable, difficult area of Christian theology. Ia juga mencoba mengemukakan 4 model pendekatan terhadap isu ini, baik yang klasik maupun modern. Yang penting dari pendekatan klasik adalah pendekatan Agustinus, sedangkan dari model modern adalah Carabao. Kita hanya akan membahas 2 pendapat, yakni Agustinus dan Barth. Silakan Anda mengumpulkan informasi mengenai kelebihan dan kelemahan pandangan Agustinus dan Barth dari buku-buku teologi atau sumber belajar lainnya. Pertama, Agustinus. Menurut McGrath, Agustinus mengambil banyak unsur dari konsensus yang sedang muncul tentang Trinitas atau Tritunggal. Hal ini dapat dilihat dalam penolakannya yang keras, misalnya yang menganggap Sang Anak dan Roh Kudus sebagai inferior atau lebih rendah dari Sang Bapa di dalam kealahan. Agustinus berpendapat bahwa tindakan dari ketiga unsur Trinitas harus dipahami di belakang tindakan dari setiap unsur. Misalnya, manusia diciptakan bukan saja menurut imago Dei atau gambar Allah, melainkan juga menurut gambar Trinitas. Perbedaan penting dibuat antara kealahan yang kekal dari Sang Anak dan Roh Kudus dan tempatnya dalam urusan keselamatan. Meskipun Sang Anak dan Roh Kudus kelihatan lebih kemudian dari Sang Bapa, penilaian ini hanya berlaku dalam peranan proses penyelamatan. Dan meskipun Sang Anak dan Roh tampak lebih rendah daripada Sang Bapa dalam sejarah, kalian semuanya sederajat. Menurut McGrath, elemen yang paling khusus dari pendekatan Agustinus terhadap Trinitunggal adalah pemahamannya tentang pribadi dan tempat Roh Kudus. Menurutnya, Sang Anak diidentifikasikan dengan kebijaksanaan atau wisdom dan Roh Kudus dengan kasih. Walaupun ia mengaku bahwa ia telah memiliki dasar alkitabiah terhadap identifikasi ini, ia menganggap hal itu sebagai kesimpulan yang masuk akal dari bahan-bahan Alkitab. Roh membuat kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita. Identifikasi yang eksplisit dari Roh sebagai dasar kesatuan Allah dan Tuhan dalam kita. Identifikasi yang eksplisit dan Roh sebagai kesatuan dari Allah dan orang-orang percaya itu yang penting. Sebagaimana ia menunjuk kepada ide Agustinus tentang Roh sebagai sumber pemberi. Roh adalah karunia ilahi yang mengikat kita dengan Allah. Karenanya ada hubungan dalam Alkitab Allah Trinitunggal tersebut. Singkatnya, Agustinus ingin mengatakan bahwa Roh Kudus membuat kita tinggal dalam Allah dan Allah dalam kita. Tetapi itu adalah akibat dari kasih, karena Roh Kudus adalah Allah yang kasih. Salah satu ciri yang paling khas dari pendekatan Agustinus terhadap Trinitas adalah upaya mengembangkan analogi-analogi psikologis. Ia berpendapat bahwa dalam menciptakan dunia dan isinya, Allah telah meninggalkan jejak yang khas dalam ciptaannya. Jejak itu ada pada manusia sebagai ciptaan tertinggi. Oleh karena itu, kita perlu berpaling kepada kemanusiaan dalam berupaya kita mencari gambaran tentang Allah.
Agustinus mengambil langkah lebih jauh yang sangat disayangkan oleh banyak pihak. Atas dasar pandangan dunia yang dipengaruhi oleh Neoplatonis, ia kemudian mengatakan bahwa pikiran atau mind manusia adalah puncak dari kemanusiaan. Karena itu, terhadap pikiran manusia individual dan ke arah itulah seharusnya para teologi berpaling dalam mencari penjelasan tentang misteri Tritunggal dalam penciptaan. Individualisme yang radikal dan dari pendekatan ini digabungkan dengan intelektualisme yang nyata, berarti bahwa ia memilih jalan untuk menemukan trinitas dalam dunia mental individu-individu daripada misalnya dalam hubungan-hubungan personal. 2. Karl Barth. Kini kita beralih ke contoh modern tentang penjelasan dari misteri Trinitas. Karl Barth mengemukakan pandangan sebagai reaksi terhadap rivalnya Schleiermacher. Bagi Schleiermacher, Trinitas adalah kata terakhir yang dapat diucapkan tentang Allah. Sedangkan bagi Barth, justru Trinitas adalah kata yang harus dibicarakan sebelum kita bicara tentang pernyataan sebagai suatu kemungkinan. Intisari dari pendapat Barth bisa kita sajikan lebih sederhana, walaupun sulit dipahami. Kenyataannya bahwa pernyataan tersebut membutuhkan suatu penjelasan. Bagi Barth, hal ini mengandung arti bahwa manusia adalah pasif dalam proses penerimaan pernyataan. Proses pernyataan dari awal sampai akhir ada di bawah kekuasaan Allah sebagai Tuhan. Jadi, untuk terwujudnya pernyataan, Allah harus mampu mengakibatkan pernyataan diri kepada manusia berdosa, walaupun mereka berdosa. Menurut Barth, ada hubungan yang langsung antara menyatakan diri dan pernyataan diri. Jika Allah menyatakan diri sebagai Tuhan, Allah adalah pengulangan atau reincarnation pada waktu tertentu tentang apa yang sesungguhnya sudah ada dalam ketetapan. Karena itu ada hubungan yang langsung antara dua hal berikut. Pertama, Allah yang menyatakan diri. Kedua, pernyataan diri sendiri dari Allah. Dalam bahasa teologi Trinitas, hal ini berarti Sang Bapa dinyatakan di dalam Sang Anak. Lalu bagaimana dengan Sang Roh Kudus? Disinilah kita berhadapan dengan aspek yang paling sulit dari doktrin Barth tentang Trinitas atau Tritunggal. Ide tentang revelness atau hal dinyatakan, terjemahan dari konsep revelness adalah sulit. Mungkin harus menggunakan ilustrasi yang tidak dipakai oleh Barth sendiri. Konsep tadi bisa dijelaskan dengan contoh sebagai berikut. Bayangkanlah ada dua orang berjalan di luar Yerusalem pada sekitar tahun 30 AD atau sesudah Masehi. Mereka melihat tiga orang yang disalibkan dan mereka berhenti sejenak untuk memandang ketiga orang itu. Orang pertama menunjukkan kepada sang tersalib yang di tengah dan berkata, "Ada seorang pelaku kriminal yang sama disalibkan." Namun orang kedua menunjuk kepada tersalib yang di tengah dan berkata, "Ada anak Allah yang rela mati untukku." Jadi, ia mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah pernyataan dari Allah, tak ada artinya apa-apa pada dirinya sendiri. Harus ada semacam cara dengan nama Yesus diakui sebagai pernyataan diri Allah. Pengakuan atas pernyataan sebagai penyataan yang membentuk ide revelness. Bagaimanakah pemahaman ini dicapai? Barth sangat jelas dalam hal ini. Kemanusiaan yang berdosa atau orang berdosa tak mampu mencapai pemahaman itu tanpa bantuan. Barth sama sekali tak memberi peluang bahwa ada peranan positif manusia dalam menafsirkan pernyataan. Karena percaya bahwa hal ini sangat tergantung kepada pernyataan ilahi terhadap teori-teori pengetahuan manusia. Interpretasi pernyataan sebagai pernyataan haruslah pada dirinya merupakan karya Allah atau lebih akurat lagi adalah pekerjaan Roh Kudus. Manusia tidak mempunyai kemampuan mendengar firman Tuhan dan karenanya mendengar firman Tuhan, mendengar dan kapasitas untuk mendengar adalah pemberian dalam suatu tindakan oleh Roh Kudus. Lebih jujur bila kita katakan bahwa kita tak seluruhnya bisa memahami misteri Tritunggal itu. Meskipun sudah ada berbagai upaya dilakukan oleh para teologi dari dulu sampai sekarang, bukankah sesungguhnya Allah walau sudah menyatakan diri, tetap saja merupakan misteri yang tak terselami dan tak tuntas untuk dimengerti. Bila ada orang percaya kepada Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus, menurut Barth hal itu
dikarenakan dinyatakan oleh Allah sendiri melalui Roh Kudus, karena pada dasarnya manusia berdosa tak mempunyai kemampuan untuk melakukan hal itu. Segala bentuk penjelasan tentang Tritunggal tak akan memuaskan rasio manusia, apalagi dalam dunia yang sangat mengagungkan penalaran. Apa yang kita butuhkan adalah iman yang bukan bertentangan dengan rasio, melainkan iman yang melampaui rasio kita. Setiap orang bukan saja berkewajiban memahami apa yang dipercayai, tetapi itu juga merupakan hak untuk menjelaskan apa yang dipercayai. Silakan Anda merumuskan dengan cara sendiri bagaimana ajaran tentang Tritunggal itu Anda mengerti. Yang jelas, Allah menyatakan dirinya secara amat kaya, baik sebagai Bapa Pencipta dan Pemelihara, Anak sebagai penyelamat, dan Roh Kudus sebagai pembaharu, dan semuanya menunjuk kepada Allah yang sama dan satu. Fenomena agama dinilai atau diukur dari ibadah atau ritual keagamaan. Apakah memadai? Silakan Anda mengemukakan argumen Anda yang menunjuk bahwa agama tidak memadai bila hanya diukur dari ritual keagamaan. Bagaimana pemahaman Anda sebagai orang percaya terhadap kecenderungan pemisahan kedua hal ini? Cobalah Anda membangun argumen sendiri. Mengapa pemisahan antara ibadah agamawi tidak dapat dan tidak boleh dipisahkan dari sikap dan tanggung jawab moral atau etis kita, baik terhadap sesama, diri sendiri, dan alam ciptaan Tuhan. Cobalah cari dasar-dasar Alkitab untuk membangun argumen Anda. Pengalaman keberagaman adalah sesuatu yang sangat pribadi. Meskipun praktik keberagaman bisa saja bersifat komunal. Oleh sebab itu, Anda dipersilahkan untuk mengkomunikasikan atau mendeskripsikan dengan bahasa dan kata-kata sendiri mengenai kepercayaan kepada Allah sebagai dialami dan dihayati dalam pengalaman keberagaman Allah. Silakan mengkomunikasikan beberapa pengalaman keberagaman Anda kepada rekan-rekan sekelas. Akan tetapi apa yang dipahami dan dihayati tentang Allah, apalagi Allah Tritunggal, bukanlah sesuatu yang mudah untuk dideskripsikan dengan bahasa dan kata-kata kepada orang lain. Agama selalu berurusan dengan yang transenden atau dasar keberadaan yang mutlak. Karena itu, agama mempunyai konsepnya sendiri-sendiri tentang yang transenden atau keberadaan yang mutlak itu. Dalam kekristenan, yang transenden itu adalah Allah atau Tuhan yang menyatakan diri secara sangat kaya. Misalnya, Allah Sang Pencipta yang sering disebut Bapa, sebagaimana diajarkan dalam doa Bapa kami oleh Tuhan Yesus. Allah yang kita percaya adalah juga Allah penyelamat dalam Yesus Kristus. Rupanya kepercayaan ini mempunyai tempat yang sentral dalam kepercayaan Kristus. Itulah sebabnya dalam pengakuan iman rasuli, ia mempunyai tempat yang utama. Allah penyelamat menyatakan hakikatnya sebagai kasih yang berkorban, dengan menjelma menjadi manusia untuk dapat menanggung hukuman dosa manusia. Karena itu, iman sebagai jawaban terhadap kasih Allah memanggil manusia untuk mengasihi Allah melalui kasih kepada sesama dan makhluk ciptaannya. Keselamatan yang dikerjakannya pada hakikatnya membawa manusia kepada hubungan yang baru dengan Allah dan persekutuan yang benar dengannya, tetapi juga pembebasan dari segala yang menghalangi kita menghayati kemanusiaan kita secara penuh. Keselamatan merupakan pengalaman masa kini, tetapi juga masa yang akan datang. Keselamatan juga sangat komprehensif dan holistik, artinya tidak hanya bersifat spiritual, melainkan juga kesejahteraan manusia kini dan di sini. Berita Injil yang diberitakan tidak hanya untuk keselamatan jiwa, tetapi juga pengalaman hidup yang bebas dari segala bentuk penindasan dan dominasi. Injil adalah kabar baik yang menyeluruh untuk manusia seutuhnya. Kita memberitakan Injil yang utuh untuk manusia yang utuh juga. Kita menolak spiritualisasi keselamatan dalam arti bahwa keselamatan yang dikerjakan Kristus hanya terbatas pada keselamatan jiwa, maupun pengertian bahwa keselamatan adalah pengalaman nanti di seberang kematian. Allah juga menyatakan diri sebagai roh yang membaharui semua ciptaan dan juga individu yang percaya agar dapat menjalani hidup kekiniannya dengan sukacita, damai sejahtera, kasih, keadilan, dan sebagainya sebagai dasar dari karakter Kristiani. Selain itu, janji untuk membaharui semua ciptaan pada suatu kali kelak menjadi dasar pengharapan yang merupakan daya penggerak
sejarah untuk bekerja keras mewujudkan apa yang diharapkan dalam kekinian meskipun tak secara sempurna. Oke guys, sekian dari kita. Itu adalah materi pertemuan keempat. See you next time.